Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Kolbu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel kami terus ya, dan pantengin terus. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dukung. Suluk Wujil Part 9. Tulisan ini digubah pada Cendra Sengkala, penerus tinggal tetaning Nabi. Tahun Saka 1529 atau tahun 1607 Masehi, adegan wayang yang dimainkan ialah ketika para dewa turun dari hayangan. Mereka adalah Narada, Janaka, dan Bagawan, para Surama yang terus mengikuti perjalanan sang Raja Kresna sebagai duta dari Pandawa ke Hastina. Segera keluar sang sesembahan dari dalam rumah dan Syekh Malaya segera datang juga. Dua orang siswa yang mengiringi adalah Lawung Salawe dan Wanakarta. Kedatangan Syekh Malaya beserta dua orang siswanya diberitahukan kepada sang petapa. Mereka dipersilahkan dan segera datang menghadap. Setelah bertemu, mereka duduk bersama, makanan dihidangkan. Akan tetapi tamunya menolak. Sang Mahaguru berkata, setengah menyindir, seperti ku ketahui, Dinda telah pergi ke Mekah, bukan? Jawab tamu. Benar, Paduka. Aku telah ke sana. Aku pergi ke Mekah waktu aku sedang bertapa di Kalijaga. Mekah sukar dicapai, gelombang-gelombang lautan amat besar, dan aku berada di atas perahu. Air dari jalan ke Mekah menggenangi permukaan laut, dan perahuku juga masuk ke dalam air, bahkan ke dalam bumi. Akan tetapi pedoman penunjuk jalan sebagai kompas tidak ketinggalan, pedoman petunjuk jalan yang kuperoleh dari Paduka. Setelah aku melintasi lautan asin, aku sampai di padang pasir yang ombaknya bergulung-gulung menggelora. Seakan-akan dunia ini akan kiamat. Guntur pun menggelegar, gemuruh laksana gunung berjatuhan. Bumi berguncang-guncang, terbelah dan miring untuk saling berbenturan di sana. Matahari dan bulan tidak memancarkan cahayanya, sedangkan bintang-bintang bertebaran ke segala penjuru. Setelah aku melewati padang pasir, aku sampai pada lautan api yang gelombang-gelombangnya seperti meteor terlempar jauh. Gunung-gunung api menyala seperti kilatan halilintar. Asapnya berterbangan naik turun, mengeluarkan bau busuk dan tidak sedap seperti mesum dibakar. Uap api berbau belerang, menggelegar bagaikan seribu ya selaksa halilintar bersama-sama. Akan tetapi petunjuk jalan yang hamba terima dari Paduka, ku genggam selalu dalam tanganku sampai perjalananku dikaruniailah keberhasilan. Setelah aku melewati lautan api, aku sampai di Mekah, di mana aku masih harus mempelajari bahasa Arab agak lama. Mempelajari bahasa Arab itu sulit, tiada bandingnya, karena tidak ada sedikit pun yang mirip tulisan. Itulah sebabnya orang yang mengaji banyak yang berhenti di tengah jalan. Tidak banyak orang yang mengetahui Mekah. Adapun babak permainan wayang, sekarang sudah sampai pada bagian jabelan. Minta kembalinya separuh negara. Waktu itu pertunjukan disuruh berhenti. Tersebutlah Syekh Malaya segera diajak oleh sang petapa masuk ke dalam sanggar pamujan, tempat bersemedi. Para siswa juga mengikuti, yaitu Lawung Salawe dan Wanakarta, dan bertiga dengan si Wujil.
Mereka akan bersama-sama bertukar pikiran. Setelah semua duduk, Sang Ratu Wahdat berkata, "Adinda Malaya, marilah kita membicarakan kembali pertunjukan wayang yang baru saja dimainkan. Lakonnya yang telah dipilih oleh yang memainkan wayang adalah Kresna, duta. Kresna sebagai utusan, marilah kita berbicara tentang maksud yang terdalam dari pengumbah syair, diambil kiasannya untuk agama Islam. Keluarlah pendapat kalian masing-masing." Syekh Malaya berkata sambil menyembah, "Aku tidak dapat menghubungkan bahasa Arab dengan Jawanya. Juga karena kedua muridku tidak mengenal sastra Arab, mereka hanya mengikuti pendapat seperti perkataan Paduka." Sang Ratu Wahdat berkata, "Wayang yang ada di sebelah kiri dan kanan merupakan perlambangan ibarat dari nafi isbat, Dinda. Wayang-wayang yang berada di sebelah kiri menunjukkan ke nafi, sedangkan yang di sebelah kanan menunjukkan pada isbat. Para Pandawa memerankan nafi, para Karawa memerankan isbat. Timbulnya nafi disebabkan oleh isbat, akan tetapi juga sebaliknya timbulnya isbat disebabkan oleh nafi. Sekarang mereka berperang memperebutkan musbat, sedangkan Kresna pegang peranan sebagai cermin dari kedua belah pihak. Menang atau kalah tergantung dari cermin itu. Sebabnya mereka memperebutkan negara adalah sama dengan memperebutkan musbat antara nafi dan isbat. Sebabnya terjadi peperangan adalah memperebutkan negara. Raja Karawa melawan golongan Pandawa, memperebutkan negara, itulah kiasannya. Maka sejak dahulu hingga sekarang manusia berselisih. Nafi dan isbatlah yang diperebutkan, Dinda. Persoalan tersebut memang sangat sukar. Orang tidak boleh berpegang teguh pada aksaranya, huruf ajaran yang tertulis, karena lahirnya aksara itu berkat adanya faham, nyana, gagasan, dugaan, dan tidak ada satu faham, akan tetapi banyak faham. Hal mana menyeret ke arah kesesatan, karena banyak orang yang mendewa-dewakan fahamnya. Orang yang sudah merasa senang menyadari bahwa dia sudah dapat mengaji, membaca Al-Quran, kitab atau buku lainnya. Akan tetapi itu adalah bisikan dari paham kita. Jika kita ingin mengerti persoalannya, Dinda lihatlah wajah Dinda sendiri, bagaimana rupa bentuknya. Jangan membuat banyak komentar. Dinda harus melihat tengah-tengahnya, bahu yang terbuka kedua ujungnya, atau melihat garis punggung peluru, atau melihat anggota rahasia seekor ayam jantan, atau melihat seekor kuda yang berlari kencang, sedangkan binatang itu tetap berdiri di bawah atap, atau melihat bunga loh yang tidak pernah layu. Kemarilah segera, aku rindu dan telah menantimu sejak lama. Keduanya saling berpelukan, dada beradu dada, muka beradu muka, hidung beradu hidung, kaki beradu kaki. Kanjeng Sunan Bonang berkata kepada Syekh Malaya, "Mari kita memejamkan mata dan jangan ada keraguan dalam hatimu." Dan sekoyong-koyong mereka berdua sampai di Mekah. Wassalam.